Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di eksit Tol Merak, Banten. Ya baik, terima kasih Bribda Joyce dan selamat sore pemirsa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas, tepatnya di pos simpang Polres Cilegon, di mana kondisi lalu lintas pada sore hari ini boleh terbilang landai dan lancar, di mana kondisi dari arah Pelabuhan Merak yang akan menuju ke Jakarta maupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Merak terpantau cukup lancar. Dan kelancaran ini memang terjadi dikarenakan di kawasan ini menurut prediksi puncak arus mudik juga yang akan menuju ke arah Pelabuhan Merak maupun Pelabuhan Merak yang akan menuju ke Jakarta sudah terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin menurut prediksi, dan puncak arus terjadi pada hari Minggu kemarin. Dan memang kelancaran di jalur tol dan juga jalur arteri ini terkait dari adanya metode delay system yang telah diterapkan oleh kepolisian dari daerah Banten dan juga instansi terkait. Tentunya hal ini sangat berpengaruh untuk mengurangi adanya antrian dari buffer area yang berada di dalam Pelabuhan Merak sebelum para pemudik ini akan menaiki kapal. Dan dapat Anda lihat juga bagaimana kondisi lalu lintas melalui pesawat udara kami yang saat ini Anda bisa lihat di belakang saya, dan juga melalui drone kami terpantau cukup ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga sesekali dilewati oleh bus antar kota dan beberapa kendaraan-kendaraan besar yang dilewati oleh dilintasi di kawasan ini. Dan selanjutnya kami informasikan juga bagi Anda, berdasarkan data yang kami dapat bahwa kendaraan dari exit tol yang keluar dari exit tol Merak maksud kami pada mudik Lebaran tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dimulai dari hari Kamis kemarin hingga hari Jumat 5 April 2024 telah tercatat sebanyak 38.266 kendaraan, di mana sangat jauh berbeda dari tahun kemarin, yakni di tanggal yang sama itu telah tercatat 28.233 saja kendaraan yang keluar dari exit tol Merak. Dan memang kepadatan ini terjadi di hari Sabtu dan Minggu, di mana akhirnya Polda Banten melaksanakan delay system dan untuk mengurai atau untuk melancarkan kepadatan yang terjadi di kawasan ini. Dan memang kepadatan yang terjadi di kawasan ini itu dikarenakan banyaknya para pengemudi yang belum membeli tiket, menepi untuk membeli tiket di sepanjang kawasan ini sampai ke Pelabuhan Merak. Itu adalah imbas dari para pemudik yang membeli tiket di sepanjang kawasan ini. Dan untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengemudi yang akan menuju ke Pelabuhan Merak atau baru mau berangkat untuk membeli tiket secara online. Namun dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa tiket online atau tiket penyeberangan ini sudah habis terjual hingga tanggal 15 April mendatang. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pemudik untuk yang masih berdatangan menuju ke Pelabuhan Merak, walaupun kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar dan landai, kami tetap menghimbau bagi Anda untuk selalu menjaga kecepatan kendaraan Anda dan selalu berkonsentrasi penuh ketika dalam perjalanan, dan tidak lupa untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda dan juga kondisi fisik yang supir yang akan mengendarai kendaraan menuju pulang kampung. Dan bagi Anda yang memerlukan pelayanan dari kami atau mengalami trouble di perjalanan untuk dapat beristirahat di rest area yang sudah tersedia maupun di pos-pos pelayanan dari pihak kepolisian yang berada di sepanjang titik pelabuhan menuju jalur Merak ini. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Kembali ke rekan Bribda Joyce di studio. Selamat sore dan salam presisi.
Sehari jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik masih melakukan perjalanan untuk kembali ke kampung halaman. Selain jalur darat dan jalur laut, jalur udara juga menjadi salah satu pilihan warga untuk mudik lebaran. Berikut laporan giat Satgas Humas Ketupat Mahakam 2024 di Pelabuhan Semayang Balikpapan yang disampaikan oleh Bribka Ruth Sitorus. Selamat pagi sahabat Polri, salam presisi. Bersama saya Bribka Ruth Sitorus, saat ini saya sedang berada di Bandara Sams Balikpapan. Tepat pada pukul 7 pagi tadi, antusias para penumpang yang hendak menggunakan transportasi udara cukup tinggi. Dapat kita saksikan bersama. Tepat di belakang saya terjadi antrian panjang para penumpang yang sedang melaksanakan check-in. Di Bandara Sams Balikpapan ini juga terdapat posko terpadu, yaitu posko gabungan antara TNI Polri, pihak dari bandara sendiri, serta dari Dinas Perhubungan. Posko tersebut bertujuan untuk memantau dan mengendalikan serta menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bagi para pengguna jasa bandar udara Sams Balikpapan ini. Tak lupa juga saya mengingatkan untuk terus menjaga barang bawaan Anda, serta untuk para penumpang yang hendak menggunakan transportasi udara agar datang lebih awal 1-2 jam sebelumnya untuk terhindar dari ketinggalan pesawat. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih, salam presisi. Wilayah jalur arteri Pantura Indramayu di daerah Jembatan Sewo kerap dipenuhi oleh penyapu koin. Banyaknya penyapu koin membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Petugas kepolisian pun menjaga untuk mengantisipasi para penyapu koin datang kembali. Berikut laporan Bribka Inamuloh dari Jembatan Sewo Harjo Pantura Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin dilaporkan untuk pantauan arus lalu lintas jalur arteri Pantura Indramayu pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 15.00 terpantau dari Jembatan Sewo untuk arus lalu lintas dari Jakarta menuju Cirebon ramai lancar, didominasi oleh KR2 kecepatan 70-80, dan dari arah sebaliknya dari Cirebon menuju Jakarta ramai lancar. Sementara anggota Pospam pelayanan Jembatan Sewo masih melakukan pengaturan lalu lintas di seputaran Jembatan Sewo, antisipasi Harry Potter. Demikian dilaporkan dari jalur arteri Pantura wilayah Barat. Selamat sore, salam presisi. Dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran yang digelar dalam Operasi Ketupat Mahakam 2024, Polda Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto beserta rombongan yang mendampingi Karo Ops, Dirlantas, Dirpolair, Kabid Humas serta staf Spripim Kapolda meninjau langsung untuk memastikan kesiapan personil beserta posko serta personil pendukung. Dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran yang akan digelar dalam Operasi Ketupat Mahakam 2024, Polda Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto beserta rombongan yang mendampingi Karo Ops, Dirlantas, Dirpolair, Kabid Humas serta staf Spriprim Kapolda meninjau langsung untuk memastikan kesiapan personil beserta posko serta personil pendukung yang ada. Dan tentunya kita akan mengamankan semuanya kerjasama stakeholder yang ada, sehingga memastikan bahwa masyarakat dalam pelaksanaan mudiknya bisa nyaman dan aman sampai tujuan. Begitu juga dengan kembalinya. Jadi dalam hal ini juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan mudik, kalau bisa sampaikan ke Babin Kamtibmas, ke Babinsanya, supaya bisa menitipkan entah rumahnya kah, kendaraannya yang ditinggal, supaya masyarakat berangkat dan kembalinya tenang. Dan kami pun di sini akan 24 jam menjaga, baik itu dalam pelaksanaan mudik, sholat id, dan kemudian acara halal bihalal, bahkan setelah itu kan pasti liburan rekreasi. Nah, ini adalah momen-momen yang harus kita amankan, dan ini kita kerjasama dengan teman-teman dari TNI, dengan Pemda, dengan stakeholder yang lain. Di sini pihak pelabuhan pun juga saya lihat pelayanannya luar biasa. Peninjauan dengan memantau arus mudik menjelang Lebaran Idul Fitri di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan serta Pelabuhan Semayang Balikpapan. Di Pelabuhan Semayang, Kapolda Kaltim beserta rombongan menyempatkan peninjauan para penumpang di atas kapal
yang akan berlayar menuju Parepare. Peninjauan diakhiri dengan melepas keberangkatan kapal laut KM Siguntang meninggalkan Pelabuhan Semayang Balikpapan menuju kota Parepare. Kunjungan diakhiri dengan peninjauan para calon penumpang yang akan berlayar menuju Surabaya. Kunjungan dalam pemantauan arus mudik di posko pengamanan baik di Pospam Bandara maupun di Pospam Pelabuhan Semayang Balikpapan berlangsung dengan aman, lancar dan terkendali. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepri didampingi Kapolresta Balerang melaksanakan peninjauan atau pengecekan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Batam. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimsyah melaksanakan peninjauan atau pengecekan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Batam. Pemantauan dan peninjauan arus mudik dilaksanakan di Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim dan sekaligus melakukan pengecekan pos terpadu Bandara Hang Nadi. Kemudian dilanjutkan pemantauan arus mudik penumpang kapal Roro di Pelabuhan Punggur dan juga melakukan pengecekan pos terpadu, kemudian melakukan pengecekan pos pengamanan yang berada di dekat Pelabuhan Internasional Batam Center. Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimsyah juga menyapa masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran dan berpesan semoga selamat sampai tujuan, selamat menikmati mudik lebaran dengan ceria, sampaikan salam kepada keluarga di kampung dan kembali mudik lebaran dengan selamat agar dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Peninjauan yang kedua di Telaga Punggur ini kita melihat keberangkatan, terutama ini keberangkatan yang membuat Batam. Kita lihat bahwa angkanya cukup signifikan peningkatannya, terutama 4 hari yang lalu pada hari Sabtu. Menimbulkan suatu dampak yang cukup besar di mana kebutuhan penumpang, terutama penumpang yang akan keluar Batam meningkat. Sehingga dari SDP di sini memberikan satu solusi dengan pengalihan beberapa kapal untuk mengakomodir ke beberapa tempat tujuan yang penumpang yang membutuhkan. Jadi suatu ide kreatif dari Bali ini luar biasa, sehingga sumbatan penumpang yang tidak bisa diberangkatkan pada hari Sabtu itu juga bisa diberangkatkan ke tempat tujuan. Nah, inilah perlunya koordinasi, perlunya kreativitas, perlu ada solusi kita berpikir untuk mendapatkan hasil yang baik yang memitigasi semua permasalahan yang ada saat kita berada di lapangan. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menambahkan bahwa Kapolda Kepri akan memberikan tiket mudik gratis lagi yang kemarin dilakukan rute Batam Tanjung Pinang dan Batam Tanjung Uban. Pada tanggal 9 April akan dilaksanakan dengan rute Harburbai Tanjung Balai Karimun. Tiket yang diberikan sebanyak 222 tiket yang akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memastikan kelancaran arus mudik dan menjaga keamanan selama libur Lebaran 2024, tim Forkopimda Kabupaten Kutai Barat melakukan pengecekan langsung di pos terpadu Lebaran 2024. Tim Forkopimda Kabupaten Kutai Barat melakukan pengecekan langsung di pos terpadu Lebaran 2024 yang berlokasi di Pelabuhan Merak, Bandara Belalan, dan Pos Simpang Raya. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati Kutai Barat, FX Siapan, didampingi oleh berbagai pejabat terkait seperti Kapolres Kutai Barat, Ketua Bayangkari Cabang Kutai Barat, dan perwakilan dari berbagai instansi terkait lainnya. Tim Forkopimda tidak hanya melakukan pengecekan dan pemantauan langsung di pos terpadu tersebut, tetapi juga memberikan bingkisan kepada anggota jaga serta melakukan sesi foto bersama. Kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 10 WITA dan berakhir dengan situasi aman dan terkendali. Upaya ini merupakan bagian dari langkah preventif Polres Kutai Barat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi para pemudik yang melintasi Pelabuhan Merak, Bandara Belalan, dan Pos Simpang Raya selama musim mudik Lebaran.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.